Ini Pak Jenderal, tadi kita mentok di sini Pak Jenderal. Tahun 67 ini ada gerakan di Makassar, penyerangan terhadap rumah ibadah Kristen, termasuk itu ya. Ternyata itu yang menggerakkan HMI yang dipimpin oleh Yusuf Kala, bahkan Pak Yusuf Kala langsung meneriakan, menginstruksikan semua member HMI dan organisasi LSM Muslim ya yang untuk kumpul di masjid jam 8 malam dan berseru Allahu Akbar, bela Matikan dulu. agamamu, berjihad bagi agamamu. Lalu Mas. mereka menyerang atas perintah dari Yusuf Kala ini, Pak Jenderal. Kan sama 212 kan begitu, Pak? 21 kan Kan lucu semua kumpulnya di sama. masjid. Ya, Iya, sama. sama. Sama karena kan beliau kan ketua DMI kan, ketua Dewan Masjid Iya. Indonesia. Modusnya sama modusnya. Modusnya sama, selalu sama. Termasuk yang di Ambon kan juga sama. Iya, kumpul-kumpul dulu di masjid. Iya, yang di Ambon kan juga sama. Polanya selalu gitu ya. Karena beliau ketuanya. Beliau itu ketuanya. Oke, lanjut Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal untuk supaya otak-otak ini jangan beku semua ini Pak Jenderal. Oke lah. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Ya namanya kita ini kan semua keinginannya berkuasa. Yang namanya perebutan kekuasaan itu kan digunakan dengan berbagai strategi. Tapi kalau saya sebagai pemikir strategi ya, strateginya si Chaplin ini terlalu kebaca. Betul. Tahu nggak? Jadi terbaca strateginya. Jadi dia memang bukan ahli strategi. Dia hanya ingin bagaimana sasaran itu bisa dicapai gitu loh. Tapi dia nggak ngerti strategi dan strateginya gampang sekali terbaca. Di sebelah Jokowi kan ada Pak Luhut. Pak Luhut itu kan ahli strategi. Dia kan salah satu jenderal ya yang di TNI juga dulu dimarginalkan, termasuk saya lah. Jadi dia itu kan sekolah anti teror dulu ke Jerman. Di bonsai, Pak. Iya, jadi dia juga di bonsai. Cuman kan dia salah satu waktu itu kalau memang mau dirangkai ceritanya udah panjang ini. Jadi sejak Pak Harto itu dimasuki oleh ISMI, inilah berkeliaran semua situasi seperti ini. Sekarang kita tanya aja lah, Habibie dari mana sih asalnya? Terus Yusuf Kala dari mana sih? Jadi ketika mereka kan itu ya ISMI ya. Kalau ya, jadi enggak maksud saya ketika mereka berkuasa, ya Habibie sama Pak JK berkuasa, lihat aja penguasa-penguasa para jenderal semua itu kan semua dari SDM. Tahu nggak kepanjangan SDM? Nggak tahu ya. Sumber daya manusia atau yang apa nih? Manusia, Pak. Dalam apa nih? SDM yang mana nih? Ini singkatannya bukan singkatan biasa ini. Ini bahaya nih kalau udah ngomong sama Pak Jenderal ini takutnya nanti kita konflik terminologi lagi. Boleh kita nebak tuh D-nya M-nya masjid. Bukan, oke lah. Salah kan? Salah lah. Konflik terminologi. Waktu itu kalau kita mau lihat pejabat itu semua dari Makassar. Oh iya. Jadi itu dari surau dan masjid. Nah, ya termasuk itu juga lah. Jadi yang paling itu, jadi begitulah yang mau kita lihat. Dan kalau kita lihat ceritanya, dia itu kan coba dia kuasai Palang Merah. Ya, dia kuasai juga bagaimana mengislamkan Papua. Kan dia juga bandarnya itu. Masa nggak tahu mengirimkan misionaris? Tahu, itu yang kirim bawang-bawang, kubah bawang itu kan JK semua pakai helikopter kirimnya itu, Pak Jenderal. Lah iya, tetapi strateginya terbaca gitu loh. Strategi itu nggak boleh terbaca. Kalau ini kan sekarang terbaca, orang langsung tahu kok. Kalau saya sama Pak Putih, saya kan tiap hari ini aja baru pulang saya sama Pak Putih dari Bogor.
Jadi kita udah tahu. Jadi jangan dibilang GAM di Aceh itu itu gara-gara karya dia. Enggak lah. Bukan karya dia. Itu gara-gara tsunami. Kemarin udah jelas dibilang sama Pak Putih. Kemudian kan yang campur tangan itu Uni Eropa di Aceh itu. Bukan dia. Tapi dia merasa paling berjasa kan. Bahkan SBY kalah di masalah perdamaian di Aceh itu. SBY aja hilang pamornya dibikin dia. Jadi memang si Captain ini memang luar biasa. Tapi dia licik. Cuman strateginya kebaca gitu loh. Harusnya strategi itu nggak boleh kebaca. Ini kebaca. Apalagi dia mengeluarkan statement-statement yang menurut saya sejak Jokowi masih wali kota mau diangkat jadi presiden aja dia ngomong apa? Wah, hancurlah negara ini kalau Jokowi jadi presiden. Itu ada itu jejak digitalnya. Tapi ketika dia mau jadi wakil presiden, kok dia mau? Makanya kembali lagi lah, kepemimpinan solusinya cuman negara ini bisa selesai. Solusinya terletak di kepemimpinan kok. Terletak di kepemimpinan. Makanya dari kemarin saya akan ngomong di Zoom ini apa? Kita ini sekarang sedang menghadapi proxy konflik among the people. Proxy konflik among the people. Nah, yang faktor-faktor penyebabnya itu ada di dalam negara sendiri. Ya, kalau dari luar hanya membantu, tetapi kita bukan perang. Kalau perang, definisi perang itu apa? Perang apabila terjadi sengketa antara dua negara menggunakan angkatan bersenjata. Itu definisi perang, dibuka di mana-mana pun ya itu. Tetapi kita, para jenderal bilang proxy war. Itu juga sudah nggak benar. Tapi yang terjadi ini proxy konflik among the people, sesama agama. Jadi sekarang kan Said Agil ngomong lagi begini, ya kan? Amin Rais ngomong begini, Presiden ngomong begini, Kapolri ngomong begini, semua kita pada ngomong sekarang. Lucu, kalau menurut saya lucu sekali lah ya. Hanya mengatasi 2 teroris saja yang ada di Makassar, Panglima turun, Kapolri turun. Padahal di situ banyak jenderal, banyak kolonel, banyak ada Danrem, ada Pangdam, ada Kapolda. Nangani begini aja kita udah heboh sejagat kita kan. Padahal konsep ini konsep kecil kalau menurut saya. Tapi itu tadilah saya katakan. Dari kemarin kita sudah diskusi kan sama Pak Lenin itu. Sudah maksimal. Mana maksimal? Muncul kan teroris. Nggak ada yang maksimal. Tadi lagi saya ditanyain sama beberapa rekan-rekan saya. Waduh, saya masih di Bogor. Saya bilang itu kejadian yang di Mabes Polri. Kejadian di Mabes Polri. Saya kira saya 15 menit kejadian itu ada breaking news. Saya bilang kok ada teroris sudah masuk ke perkarangannya Mabes Polri. Berarti apa? Pengamanannya jebol dong. Nggak maksimal. Sudah tahu terjadi teroris. Harusnya sekarang kita ini siaga semuanya karena mungkin yang di Makassar itu pancing kecil. Hati-hati loh. Pancing kecil untuk menghantam induknya. Itu namanya strategi manupui. Itu orang Timor itu. Kita pancing anaknya, tapi kita hajar induknya. Harusnya Mabes Polri udah ngerti itu harusnya, tetapi mereka nggak pengalaman perang sih. Kalau di Timur dulu, itu dia pancing kecil. Artinya dia pancing yang kecil-kecil, peleton-peleton. Sehingga induknya turun. Padahal yang dihantam induknya. Kejadian-kejadian di Timur itu berapa? Para perwira mati. Pernah 1 kompi mati, itu gara-gara dipancing kecil aja itu. Nah sekarang gini, saya nggak tahu ini permainannya istana. Ya kan? Permainan Astana dibiarkan. Itu tadi yang saya bilang, ada strategi killing ground. Biarkan mereka bebas bermanuver, tapi nanti akan masuk ke killing ground, daerah pembantaian. Nah, kalau saya melihat, ini kan kejadian ini bukan dari baru-baru saja. Sebenarnya kalau kita udah bisa baca kok sebenarnya. Kalau orang yang paham strategi, itu udah terbaca. Makanya selalu saya bilang apa? What was? What is going on? And what next? Nah,
setelah kejadian kemarin yang ada bom bunuh diri yang di mana? Di Makassar. What next? Harusnya berpikirnya what next? And what if? Lah ini kan kalau kita melihat ya, Pak Putih kemarin salah itu, langsung dia buka lagi. Aduh, saya kemarin mau ngomong sama dia jangan dibuka itu Pak Putih, saya bilang. Tapi dibuka sama dia. Bebandarnya katanya kan. Nah, jadi gimana lah ya? Saya udah dibuka kayak gitu ya. Sekarang semua udah pada tahu. Sebenarnya bandarnya bukan dia. Ini mereka ini ada kerjasama yang kuat bagaimana menjatuhkan rejim. Karena janggal bagi mereka kan. Janggal sekali bagi mereka. Seorang Jokowi yang tidak paham pemerintahan tiba-tiba lompat dari wali kota ke gubernur langsung jadi presiden. Ya kan? Tapi di situ ada kok yang jago-jago strategi. Makanya kenapa Luhut diam? Pertanyaannya, mengapa kok Pak Luhut diam? Dia udah tahu permainan ini semua. Makanya ketika Luhut diangkat jadi KSP pertama, yang paling tersinggung siapa? Yang paling tersinggung siapa? Pernah nggak baca? Makanya kita membaca situasi sekarang ini, kita harus yang paling tersinggung JK kan? Iya, Chaplin pertama kali. RI 1,5. Dia marah-marah itu kan. Saya mau menghadap presiden kok harus izin Anda kan begitu? Masa nggak dengar? Betul. Iya. Jadi ya, sementara mereka sama-sama di Golkar. Mereka kan sama-sama di Golkar. Pak Luhut kan di Golkar. Betul. Jadi, permainan ini mah gampang dibaca. Bukan nggak bisa dibaca, gampang dibaca. Jadi sekarang kita ngomong di sini, ya tadi saya nggak terlalu banyak mendengar apa yang kalian sampaikan, soalnya bapak-bapak sampaikan karena saya baru aja sampai langsung mandi. Jadi langsung mandi saya nggak buka pakai komputer ini, pakai HP saya. Jadi saya melihat begini. Lihatlah kalau kita mau, ini kan informasi, situasi udah seperti ini. Sekarang apa solusinya? Karena yang penting solusinya. Tapi ini udah rada susah ya. Rada susah apa? Sebelum terjadi reformasi, mereka sudah membangun kekuatan. Membangun pusat kekuatan. Sementara kita lengah. Yang lainnya kan lengah, santai-santai aja. Kita tidak membangun pusat kekuatan, tapi kita malah membangun apa? Membangun kelemahan. Itu loh ya. Mohon maaf. Saya mengatakan kita membangun kelemahan kita tanpa kita sadari. Mudah-mudahan kita tidak dipengaruhi dari mereka. Ya, para gembala ini malah adu gembala kan saya bilang. Iya. Bukan adu domba. Jadi itulah kita sebabnya sendiri, saya marah-marah itu. Tapi di sini nggak takut Pak Di sini Tobing. Di sini nggak takut, nggak ada yang sudah pemberani Oke semua. lah. Saya nggak perlu marah-marah lagi karena kalian sudah menjadi murid saya tukang marah-marah kan. Sudah menghayati Pak Jenderal. Itu Jadi malah si susu beginilah. kuda sudah menduplikasi Pak Jenderal itu. Jadi beginilah, ini kita nggak tahu ini skenario apa yang sedang bermain. Ya, skenario apa yang sedang bermain sekarang ini. Jadi saya kan sekarang ini pemecahan belah di TNI pun ya, di TNI memang nggak kelihatan karena mereka masih dalam satu organisasi ya, ada kewajiban untuk tunduk kepada organisasi. Tapi di luar itu para purnawirawan, coba lihat sendiri. Kalau mau kita lihat sekarang, purnawirawan pun terpecah belah. Jadi ini kita nggak tahu lah ya. Makanya saya kadang-kadang membaca skenario ini belum terbaca semua ya, tetapi melihat situasi. Makanya saya tadinya kan mengajarkan membuat pembekalan tentang kepemimpinan, pencerahan dan pengkayaan kepemimpinan itu baru kulitnya aja, belum masuk ke Situpa. Situpa itu kan saya selalu bilang, dulu Raja Uti apa Situpa itu kan? Situasi isinya. Situasi sekarang seperti apa sekarang? Kalau kita runtun ya,
mulai Indonesia merdeka sampai saat ini situasi what yang sudah terjadi kita urut semuanya. Ya baik di ideologi, di politik, di ekonomi, di sosial budaya, di pertahanan keamanan. Itu ke aspek kehidupan kita berbangsa itu ada di sana. Nah kita lihat what was. Itu nanti kita kupas. Saya sudah buat ringkasannya itu, catatannya itu sudah lengkap semua. Kemudian itu juga terjadi pergeseran paradigma kan. Paradigma reformasi ini ternyata semua yang tadinya tersimpan, yang tadinya dia sudah terkubur, hidup lagi. Nah ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Dan setelah reformasi, kita ada kekosongan kepemimpinan sebenarnya. Ada kekosongan kepemimpinan. Nah kekosongan kepemimpinan itu kita tidak siap. Karena reformasi itu yang kita lakukan di Indonesia mendadak. Tidak seperti Cina. Cina reformasinya bertahap, bertingkat dia. Bertahap, bertingkat, berlanjut. Ya, saya pelajari konsep reformasi di Cina itu dia memang tertata rapi. Enggak sembarangan. Nah, kita enggak serba mendadak, tapi enggak ada konsepnya. Enggak ada konsepnya. Jokowi dijadikan presiden, sampai dia jadi presiden, itu cek kosong kan? Cek kosong yang dia terima. Jadi dia serba apa ya? Dia juga jadi presiden kan bukan kemauan dia sebenarnya. Kemauan rakyat karena dia diapakan gitu loh. Tetapi untung dia memilih memilih orang-orangnya yang kompeten itu ada, tapi ada juga yang nggak kompeten kalau saya lihat. Nah, sekarang kembali kita ke masalah teroris ini ya. Kita susah. Kemarin udah saya bilang, ada Islam fundamentalis, ada Islam radikal, ada Islam teroris. Tapi kita tidak bisa memukul rata. Ada Islam Nusantara. Kalau Pak Sail Agit dibilang teroris, atau apanya teroris, pasti ngamuk lah dia. Dia nggak mau. Nah, kemarin ada diskusi si Armando sama Ade Armando sama si Haikal itu. Wah, itu rame lagi. Antara itu kelihatan sekali tuh yang betul-betul rasional sama-sama yang satu yang nggak jelas rasional apa tidak. Jadi memang udah nyata. Cuman bagaimana kita sebagai orang atau sebagai biadab lah sekarang di sini, yang lain yang tidak termasuk mereka. Sementara sesama mereka sendiri sudah ribut. Sementara sesama mereka sudah ribut. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya.